Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu diketahui selama kita hidup, selama kita bernapas. Tidak akan terlepas dengan yang namanya kehidupan dunia atau tipu daya dunia. Namun ada 4 hal yang mungkin kita harus ketahui, 4 kejadian yang mungkin kita harus ketahui di dalam kehidupan kita, dan itu tidak akan terlepas. Namun bagaimana caranya supaya kita tepat dan bijak dalam menghadapinya. Yang pertama, kejadian itu selama kita bernapas tidak akan terlepas dengan yang namanya kesedihan. Bukan harus kita lari dari kesedihan tersebut, karena itu adalah resiko kehidupan. Yang kedua, ada kejadian selama kita bernapas, yaitu kebahagiaan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita dalam kebahagiaan tersebut selalu bersyukur? Karena kejadian tersebut tidak akan terlepas. Yang pertama tadi kesedihan, dan yang kedua adalah kebahagiaan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bijak menghadapi 2 hal tersebut? Bagaimana caranya supaya kita dalam kesedihan senantiasa dalam keadaan sabar, dan dalam keadaan kebahagiaan bagaimana caranya supaya kita dalam keadaan bersyukur? Jadi tidak bisa dipisahkan 2 hal tersebut. Karena pada hakikatnya kebahagiaan itu adalah cobaan dari Allah, dan kesedihan itu adalah sama-sama cobaan dari Allah. Sekiranya kita tidak siap menerima kebahagiaan dari Allah, contohnya kita diberikan banyak rezeki, harta melimpah, harta benda yang kita miliki, itu semua adalah titipan dari Allah. Tapi jikalau harta tersebut menjadi sebab kita lebih jauh dari Allah, lebih baik hidup sederhana tapi selalu ingat dan selalu taat kepada Allah. Nah, yang ketiga, kejadian yang tidak akan terlepas dari kehidupan kita selama kita bernapas. Kita tidak akan terlepas dengan yang namanya ketaatan. Dan yang keempat, kita tidak akan terlepas selama bernapas dengan yang namanya kemaksiatan. Perlu kita ketahui bahwasanya 2 hal tersebut, 2 hal yang pertama tadi kan kebahagiaan dan kesedihan. Ini 2 hal yang ketiga dan keempat kita tidak akan terlepas dengan yang namanya ketaatan dan kemaksiatan. Itu sama-sama juga cobaan dari Allah. Bagaimana caranya kita meningkatkan ketakwaan? Bagaimana caranya kita menjadikan, kalau kata Rasulullah itu, wa wailu liman kana akluhu amiran wa hawahu asyiron. Wa wailu liman kana akluhu amiran wa hawahu asyiron. Jadi akan selamat seseorang jika dia menjadikan akalnya sebagai pimpinan dan menjadikan hawa nafsu sebagai tawanan. Namun sebaliknya juga akan celaka seseorang jika dirinya menjadikan hawa nafsu sebagai pimpinan di dalam kehidupannya dan menjadikan akalnya sebagai tawanan di dalam kehidupannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjadikan akal menjadi pimpinan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dikelabui dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu selalu mendorong ke dalam kemaksiatan. Nah, jadi teman-teman, bagaimana caranya supaya kita ketika diberikan kesedihan selalu bersabar, ketika diberikan kebahagiaan selalu bersyukur, ketika diberikan cobaan dengan tadi yang kedua di akhir, yaitu ketaatan dan kemaksiatan, kita selalu berdoa kepada Allah supaya selalu dibimbing. Apalagi jika kita selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, selalu bersedekah, selalu membaca Al-Quran, jadi selepas setiap hari selalu
berzikir kepada Allah, insya Allah itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang intinya bagaimana caranya kita selalu melaksanakan perintahan Allah dan menjauhi larangan Allah dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dalam keseharian kita. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.